Bab 481. Sialan. Lone Wolf, yang bersembunyi di sudut tenggara, mengutuk, kamu sangat bagus. Kamu bahkan bisa mengendus alkohol yang aku minum tadi malam. Ah, bro benar. Aku harus berhenti minum. Hartley berada di bawah banyak tekanan pada saat itu. Saya tidak berpikir saya akan menemukan mereka jika bukan karena kebiasaan minum dan merokok mereka yang buruk. Itu berarti kemampuan bersembunyi mereka sebanding dengan milikku. Kalau begitu, aku ragu mereka lemah dalam pertempuran. Zeke Williams gila. Dia mengumpulkan begitu banyak pengikut yang kuat di sisinya. Hartley tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan mereka berdua pada saat yang bersamaan. Namun, dia datang dengan persiapan penuh. Hartley mengeluarkan pistolnya dan membidik Lone Wolf. Lepaskan pembunuh lain dari Necro sekarang, atau biarkan aku membunuhnya di tempat ini. Kalau tidak, kamu akan mati di tempat ini hari ini. Jangan bilang kalian berdua lebih cepat daripada peluru di pistolku. Lone Wolf dan Soul Wolf merasa nyaman bahkan ketika mereka ditahan di bawah todongan senjata. Lone Wolf berkata, tidak ada yang bilang kita satu-satunya orang di sini di kasino ini. Ada lagi. Hartley berada di ambang keputusasaan. Mengapa mereka menugaskan begitu banyak profesional untuk menjaga seorang pembunuh belaka dari Necro? Ini adalah pemborosan bakat dan sumber daya. Hartley menenangkan diri dan berkonsentrasi mengamati sekelilingnya. Tapi dia tidak mendeteksi kehadiran lain di ruangan itu. Kemudian dia mengendus-endus udara lagi. Tapi dia tidak mencium sesuatu yang luar biasa. Hartley hampir yakin Lone Wolf dan Soul Wolf menipunya. Mereka adalah satu-satunya orang di tempat ini. Jika ada orang ketiga di kasino ini, saya akan menangkap baunya. Setiap orang yang hidup akan memiliki bau yang unik di tubuhnya. Dia mencibir pada Lone Wolf, "Huff, potong tindakanmu. Kalian berdua bisa mati di sini hari ini atau melepaskan pembunuhnya." Soul Wolf mengatakan, apakah itu berarti Anda gagal untuk mendeteksi keberadaan orang ketiga? Hartley menjawab, omong kosong. Kau jelas-jelas menipuku. Lone Wolf dan Soul Wolf menghela nafas secara bersamaan. Bro, kami mengaku kalah. Kami mengakui. Anda bisa keluar sekarang. Tepuk. Suara renyah terdengar dari sudut timur laut ruangan, yang kebetulan paling dekat dengan tempat Hartley tiba-tiba. Hartley bergidik mendengar suara yang tak terduga itu. Dia dengan cepat berbalik untuk melihat sudut tenggara ruangan. Seseorang sedang menyalakan sebatang rokok. Cahaya redup dari nyala api sebagian menerangi wajah orang itu. Wajah pria itu tampak mengancam saat nyala api yang berkelap-kelip menari-nari di wajahnya. Jantung Hartley melompat ke tenggorokannya. Benar-benar ada orang ketiga di ruangan ini. Dan saya yakin dia jauh lebih mampu daripada saya. Setidaknya, kemampuan bersembunyinya lebih baik dariku. Keterampilan saya dianggap sebagai salah satu yang terbaik di organisasi pembunuh Necromancer. Tetapi orang ini bahkan lebih tangguh daripada saya. Siapa dia? Sebuah pemikiran surrealis muncul di benak Hartley. Mengapa aku merasa seperti sedang terpojok? Sialan kalian semua. Mengapa mereka mempekerjakan begitu banyak individu tingkat atas untuk menjaga seorang pembunuh yang tidak penting? Mungkin orang-orang ini tidak berada di sini untuk berjaga-jaga. Mereka sedang menunggu saya untuk masuk ke dalam perangkap mereka. Hartley ketakutan dengan pikiran itu. Tangannya mengepal di sekitar pistol. Orang yang sedang mengisap rokok itu berjalan keluar dari kegelapan dengan cepat setelahnya. Hartley berseru kaget setelah dia melihat penampilannya. Itu kamu. Penjaga itu. Kenapa kamu tinggal sebagai penjaga dengan kemampuanmu itu? Mungkin kamu menyembunyikan motif tersembunyi terhadap Lacey Hinton. Bab 482. Lone Wolf dan Soul Wolf membatu. Pria simpanan. Beraninya dia menyebut Marsekal Agung sebagai penjaga. Dia harus memiliki keinginan kematian. Tapi bukan itu intinya. Saya tidak percaya Marsekal Agung tidak marah sama sekali. Dia tidak terpengaruh seolah-olah dia sudah terbiasa dengan deskripsi ini. Ada apa denganmu, Great Marshal? Ini tidak seperti Anda. Zeke sudah kebal terhadap deskripsi itu karena Nancy sering memanggilnya dengan cara itu. Jadi dia sepertinya tidak terlalu peduli dengan komentar Hartley. Zeke berkata dengan dingin, saya tidak punya banyak waktu, Hartley Murphy. Anda harus mengakui kejahatan Anda sesegera mungkin. Jika Anda melakukannya, saya dapat mempertimbangkan untuk menunjukkan belas kasihan kepada Anda. Hartley menjawab, pergi ke neraka. Aku tidak akan memberitahumu apa-apa. Saya jamin Anda akan mengungkapkan kebenaran atas kemauan Anda sendiri. Mustahil. Bagiku, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Hartley mundur selangkah dengan pistol di tangannya. Tetap di tempatmu dan jangan melangkah maju.
Buka jalan bagiku untuk meninggalkan tempat ini sekaligus. Aku tahu kalian bertiga terampil, dan akan sulit bagiku untuk membunuh kalian bertiga. Tapi aku bisa memberitahumu dengan sangat pasti. Orang pertama yang mendekatiku akan mati. Yah, aku tidak percaya padamu, Zeke mengejeknya. Kamu tidak percaya padaku. Lalu kenapa kamu tidak mencobanya? Tentu, mengapa tidak? Zeke tiba-tiba berteriak sambil melihat ke belakang Hatli ketakutan. Sialan, Finn. Jangan bunuh dia. Kita harus membuatnya tetap hidup. Hatli terkejut. Dia akan berbalik untuk melihat ke belakang tanpa sadar. Ada orang lain. Berapa banyak profesional yang sebenarnya bersembunyi di balik bayang-bayang. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali kesadarannya. Bajingan ini pasti menipuku. Dia ingin mencuri senjataku saat aku berbalik. Aku tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Hatli memaksa dirinya untuk tetap diam. Seperti yang dia duga, Hatli tidak mendengar suara dari belakangnya. Dia merasa lega. Untungnya, saya tidak tertipu oleh tipuannya. Meskipun Hatli tidak tertipu, dia terganggu selama beberapa detik. Beberapa detik itu sudah cukup bagi Zeke untuk mengakhiri hidup Hatli. Zeke menjentikkan pergelangan tangannya sementara perhatian Hatli teralihkan. Sebuah jarum perak melesat dan menembus pergelangan tangan Hatli. Sensasi mati rasa menyebar di tangannya saat dia mengendurkan cengkeramannya di sekitar pistol. Kemudian senjata itu jatuh dari tangan Hatli. Hatli tercengang. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambil pistol. Pistol itu adalah satu-satunya harapannya untuk tetap hidup. Tapi Lone Wolf telah mengantisipasi itu. Dia menendang bangku di sampingnya. Kemudian bangku itu tergelincir ke depan dan menabrak Hatli. Hatli terhuyung mundur setelah tabrakan sementara bangkunya hancur berkeping-keping. Soul Wolf menerkam Hatli sebelum dia bisa mendapatkan kembali stabilitasnya. Dia menangkap lengannya dan menyatukan pergelangan tangannya di belakang punggungnya untuk menaklukkannya. Ketiganya bekerja sama dengan lancar selama seluruh proses. Hatli tidak memiliki peluang melawan mereka. Dia hanya bisa berbaring di tanah tanpa daya. Hatli berada di ambang kehancuran emosional. Saya tidak percaya saya gagal melakukan perlawanan yang signifikan saat menghadapi mereka. Mereka menaklukkan saya dengan mudah dalam satu gerakan yang lancar. Hatli diganggu oleh keraguan diri pada saat itu. Dulu saya menganggap diri saya sebagai orang yang kompeten. Saya tidak akan mengatakan saya yang terbaik, tapi setidaknya, saya bisa lolos dari salah satu petarung paling elit bahkan jika saya tidak bisa menang. Tapi bukan itu masalahnya. Aku lemah. Saya tidak memadai. Aku bahkan tidak bisa menang melawan 3 preman. Saya jijik dengan diri saya sendiri. Aku bahkan tidak memenuhi syarat sebagai seorang pembunuh. Tapi Hatli tidak tahu dia seharusnya tidak menyalahkan dirinya sendiri karena kalah dari Zeke dan yang lainnya. Hatli tidak pernah bisa membayangkan dirinya menghadapi Marsekal Agung dan anak didiknya, bukannya beberapa preman acak di jalanan. Akan menjadi keajaiban jika dia menang dalam pertempuran. Hatli dengan cepat mengingat kembali pikirannya. Dia mulai merencanakan langkah selanjutnya. Aturan pertama menjadi seorang pembunuh, jika peluang lolos dari situasi hidup-hidup kurang dari 70%, maka pembunuh itu harus binasa bersama dengan musuh. Jika tidak, si pembunuh harus bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Bab 483. Hatli tidak bisa binasa bersama dengan musuh-musuhnya karena dia benar-benar ditundukkan oleh lawan-lawannya. Kalau begitu, aku tidak punya pilihan lain selain bunuh diri dengan mengonsumsi racun. Dia mengambil napas dalam-dalam dan hendak mengunyah kapsul yang mengandung racun di mulutnya untuk bunuh diri. Pada saat genting itu, Zeke melangkah maju dan mengangkat lengannya. Tamparan. Dia menamparkan pipi Hatli. Suara yang menusuk telinga bergema di dalam kasino bawah tanah. Pipi kiri Hatli langsung mati rasa. Dia memuntahkan darah dari mulutnya serta kapsul yang mengandung racun. Hatli tercengang. Apa dia baru saja menamparku? Aku tidak percaya seseorang baru saja menamparkan pembunuh peringkat S sepertiku. Dan seseorang itu adalah laki-laki. Sialan, sial. Seorang prajurit bisa dibunuh tetapi tidak boleh dipermalukan. Beraninya kau mempermalukanku dengan memukul wajahku. Wajahku sakit sekali. Ini tak tertahankan dan tak termaafkan. Saya telah mempermalukan seluruh komunitas pembunuh. Hatli meledak marah saat dia berteriak histeris, persetan. Persetan denganmu dan leluhurmu. Tamparan. Zeke menamparnya lagi. Diam. Saya. Tamparan. Persetan. Tamparan. Zeke menamparkan Hatli setiap kali dia mencoba berbicara. Wajah Hatli bengkak setelah 1 menit. Fitur wajahnya yang indah sayangnya hancur. Hatli menangis.
Wanita yang lebih kompetitif daripada pria itu menangis setelah Zeke menamparnya terus-menerus. Dia menjadi sangat patuh ketika menghadapi Zeke, Lone Wolf, dan Soul Wolf. Hartley merasa bersalah. Maaf, sesama pembunuh. Saya telah membuat malu masyarakat. Saya mungkin pembunuh paling tidak berguna di seluruh dunia. Zeke menggosok pergelangan tangannya. Kulit di wajahmu sangat tebal sehingga tanganku terasa sakit setelah memukulmu. Hartley berpikir dalam diam. Bisakah Anda berhenti mempermalukan saya? Bunuh saja aku. Zeke berkata, sekarang, katakan padaku skema apa yang kamu rencanakan. Bicara Hartley tidak jelas dan tidak jelas karena wajahnya bengkak. Tidak mungkin. Bunuh saja aku jika kamu begitu cakap, Zeke Williams. Membunuhmu bukanlah prestasi yang mengesankan. Cara terbaik untuk membuktikan kemampuanku adalah dengan mengubah hidupmu menjadi neraka yang hidup. Kamu bisa menyerah sekarang. Aku tidak akan pernah memberitahumu apapun. Ah, awalnya aku tidak ingin menggunakan kartu asku. Kurasa aku harus menggunakan metode ini untuk menghemat waktu. Hubungi tuanmu, Hartley Murphy. Ada yang ingin kukatakan padanya. Hartley menatap Zeke dengan heran. Apa kau memintaku untuk menghubungi organisasi pembunuh Necromancer? Apa kau tidak khawatir mereka akan mengetahui lokasi kita dan membalas dendam padamu? Zeke menjawab, membalas dendam padaku. Kamu terlalu banyak berpikir. Bukan saja mereka tidak membalas dendam padaku, tapi mereka bahkan akan berlutut di depanku dan menyapaku dengan sopan. Aku pernah melihat orang yang bicara besar, tapi kamu yang terburuk. Aku akui kamu memang kompeten untuk menangkapku. Tapi kamu sama remehnya dengan lalat buah saat menghadapi seluruh Necro Group. Zeke meratap, kenapa kamu tidak menelepon dulu? Juga, sampaikan pesanku kepada tuanmu. Kurasa aku tidak akan pernah melihat puisi seindah pohon. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku, tapi hanya Tuhan yang bisa membuat pohon. Hartley bingung. Apa makna di balik puisi itu? Mengapa saya harus menyampaikan pesan itu kepada tuan saya? Tapi dia tidak menyelidiki. Sebagai gantinya, Hartley mengeluarkan ponselnya dan berkata, tuanku saat ini menjalani kehidupan yang tertutup sebagian. Saya tidak memiliki wewenang untuk menghubunginya. Saya hanya bisa menghubungi Patriark Muda. Zeke mengerutkan kening. Patriark Muda. Apakah tuanmu sudah menikah? Hartley menggelengkan kepalanya. Tidak. Matriark Muda adalah murid tuanku, bukan keturunannya. Zeke menghela nafas lega. Oke, bagus. Buat panggilan telepon kalau begitu. Lone Wolf dan Soul Wolf saling bertukar pandang. Mereka dikejutkan oleh pergantian peristiwa. Ada apa? Mengapa Marsekal Agung khawatir tentang status perkawinan tuannya? Mungkin Marsekal Agung terlibat dalam hubungan rahasia dengan tuannya. Bagus sekali, Marsekal hebat. Saya tidak berharap Anda menjadi begitu sembrono. Bab 484. Hartley meraih teleponnya dan menelepon. Panggilan itu terhubung dengan cepat setelahnya. Hartley melaporkan, Matriark Muda, saya telah gagal dalam misi saya dan saat ini ditawan oleh musuh. Saya bersedia menerima hukuman apapun. Pihak lain terdiam. Suara seorang gadis terdengar dari ujung telepon setelah beberapa detik. Aku akan mengirim seseorang untuk segera menyelamatkanmu, Hartley. Beritahu mereka bahwa keluarga mereka akan menderita jika kamu mati. Namun, kami akan menawarkan mereka sejumlah besar hadiah. Uang jika Anda bertahan hidup. Matriark Muda, musuh menyuruhku menyampaikan pesan ini kepadamu. Kurasa aku tidak akan pernah melihat puisi seindah pohon. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku. Tanpa diduga, Matriark Muda tiba-tiba terdengar gelisah. Puisi dibuat oleh orang bodoh sepertiku, tapi hanya Tuhan yang bisa membuat pohon. Ya, benar. Itu sisa puisinya. Hartley langsung mengangguk. Siapa yang menulis puisi ini? Mengapa saya tidak pernah mendengar tentang ini? Matriark Muda berteriak dengan penuh semangat, ini Tuan. Tuan yang menulis puisi ini. Hanya ada 3 orang yang mengetahui puisi ini. Tuan, aku, dan 1 orang lagi. Katakan padaku, Hartley, siapa yang menyuruhmu menyampaikan pesan ini? Apakah Williams nama keluarga orang itu? Hartley tercengang. Benar. Nama keluarganya memang Williams. Namanya Zeke Williams. Matriark Muda berteriak, cepat. Serahkan telepon ke Grandmaster. Grandmaster. Hartley benar-benar tidak percaya. Matriark Muda, apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah Grandmaster kami? Ya, dia Grandmaster kita. Hartley menarik napas dalam-dalam. Ini adalah kesalahan. Anda pasti salah orang, Matriark Muda. Orang ini baru berusia sekitar 30 tahun. Matriark Muda menjawab, bagaimana masalah ini terkait dengan usianya? Apakah Anda lupa?
Tuan kami baru berusia sekitar 20 tahun. Hartley merenung. Itu benar. Dia menyerahkan telepon ke Zeke dengan linglung. Di sana. Matriark muda ingin berbicara denganmu. Zeke menerima telepon dengan emosi yang rumit di dadanya. Halo. Ledakan keras terdengar dari ujung telepon tepat setelah dia berbicara. Myrtle Sylvia berbicara. Merupakan kehormatan besar untuk menyambut Anda, Grandmaster. Zeke menjawab, tenang. Apakah tuanmu, Tolly, baik-baik saja selama ini? Hartley bergidik tak terkendali. Tali. Itu nama panggilan Master. Saya belum pernah melihat orang yang berani merujuknya dengan cara itu. Apakah pria ini benar-benar Grandmaster saya? Hartley hampir mogok. Matriark muda, Myrtle Sylvia, berkata, Tuan tidak baik-baik saja dalam beberapa tahun terakhir, Grandmaster. Tuan telah mencarimu sejak kamu pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Tapi usahanya sia-sia. Dia tidak bahagia karena dia hilang Anda. Pada akhirnya, dia terpaksa menjalani kehidupan yang terpencil. Guru bahkan memiliki niat untuk menjadi biarawati pada beberapa kesempatan. Saya khawatir guru akan menyerah pada depresi jika Anda tidak segera kembali, Grandmaster. Zeke menghela nafas. Beritahu tuanmu bahwa saya akan mengunjunginya setelah beberapa hari. Tunggu. Setelah dipikir-pikir, saya pikir lebih baik jika Anda tidak memberitahu dia apapun tentang saya. Saya tidak ingin dia mencari saya. Aku akan mengunjunginya saat aku bebas. Aku menghadapi sedikit masalah saat ini, dan aku membutuhkan bantuan Hartley. Myrtle berkata dengan sungguh-sungguh, bisakah Anda menyalakan pengeras suara, Grandmaster? Zeke melakukan seperti yang diminta Myrtle. Myrtle memerintahkan, dengan ini saya memerintahkan Anda, Hartley Murphy, untuk mengerahkan upaya terbaik Anda dalam bekerja sama sepenuhnya dengan Grandmaster dalam tugasnya. Hartley tidak mau menerima kenyataan itu. Apakah Anda melakukan kesalahan, Matriark muda? Saya merasa perlu memberitahu Anda tentang hal ini. Zeke Williams adalah penjaga. Myrtle memperingatkan Hartley, jangan paksa aku untuk mengusirmu dari organisasi. Besar. Matriark muda bersedia mengancam saya dengan pengusiran karena Zeke Williams. Kurasa aku tidak punya pilihan lain selain menerima kenyataan ini. Hartley kecewa. Ya, Matriark muda. Myrtle ingin berbicara lebih jauh dengan Zeke, tetapi Zeke menutup telepon. Keheningan yang mengerikan memenuhi udara di dalam kasino sesudahnya. Bab 485. Hartley merasa sedih saat dia menatap Zeke. Ya Tuhan, bisakah kau berhenti mempermainkanku? Mengapa Anda mengatur musuh saya menjadi Grandmaster saya? Dia hanya seorang penjaga. Penjaga yang tidak berguna. Saya lebih suka menghadapi kematian daripada harus menerima hasil ini. Lone Wolf dan Soul Wolf saling berbisik. Sudah terbukti sekarang. Kakak kita memang terlibat hubungan rahasia dengan tuannya. Bagus sekali, bro. Dia berlayar dengan 2 kapal sekaligus. Dia benar-benar panutan kita. Menurutmu seberapa cantik tuan mereka untuk menarik perhatian saudara kita? Kupikir kecantikannya setidaknya harus sebanding dengan Lacey. Kakak kami telah menganiaya kami kali ini. Dia tidak pernah memberitahu kami tentang hubungan rahasia ini dengan tuan mereka. Aku memperingatkanmu. Kamu tidak bisa menceritakan masalah ini kepada orang lain. Wajah Zeke menjadi gelap saat dia mendengarkan percakapan mereka. Pada akhirnya, dia menendang mereka berdua dengan paksa setelah dia muak dengan Lone Wolf dan Soul Wolf yang bergosip di belakang punggungnya. Zeke menoleh untuk melihat Hartley. Ada apa? Apakah kamu tidak mau mengakuinya? Hartley menghela napas. Saya mengakui. Saya menyerah. Saya selalu berpikir Tuan membenci laki-laki. Saya mendapat kesan bahwa Tuan adalah wanita yang kuat dan mandiri seperti saya. Tapi dari apa yang saya lihat sekarang, Anda telah mencuri hatinya sejak lama. Waktu lalu. Zeke melambaikan tangannya dengan acuh padanya. Lupakan saja. Mari kita tidak membicarakan ini untuk saat ini. Katakan padaku skema yang telah kamu rencanakan dengan Logan Huff. Hartley berkata dengan gugup, sial. Istrimu mungkin dalam bahaya. Zeke mendesaknya dengan tidak sabar, lebih cepat. Katakan padaku apa yang telah kamu rencanakan. Hartley menjelaskan, saya mengatur agar Emily Clemons memancing Anda berdua ke karaoke dan mencampur beberapa sabu dalam minuman Anda. Kemudian Logan Huff akan mengatur Sekretaris Komite Politik dan Hukum Kota, Harvey Hoffman, untuk melakukan inspeksi mendadak. Di karaoke. Kalian berdua akan ditahan di tempat karena penyalahgunaan narkoba karena alkohol tercemar yang Anda konsumsi. Karena Logan adalah pemilik perusahaan hiburan, dia akan mengatur wartawan untuk siaga di tempat tersebut. Para wartawan akan menyebar berita saat kau ditangkap petugas di karaoke karena Anda membutuhkan lebih banyak uang untuk mendanai kecanduan narkoba Anda.
Zeke mencibir, kamu dan Logan Huff sangat jahat. Zeke adalah sosok yang berpengaruh sekarang. Namanya sering menjadi topik hangat di internet. Lebih banyak orang akan memperhatikan Zeke jika skandal sebesar itu diumumkan ke publik pada saat itu. Pada saat itu, reputasinya akan hancur karena ia menjadi keberadaan yang menjijikkan menurut pendapat semua orang. Zeke melanjutkan, Harvey Hoffman pasti ada hubungannya dengan Logan Huff karena Logan bisa menyuruhnya berkeliling. Kurasa itu menguntungkan bagiku untuk memainkan permainan panjang ini. Aku telah berhasil menjerat sekretaris komite politik dan hukum kota juga. Bagaimana apanya? Hartley tercengang. Zeke menjawab, kita akan membicarakan ini lain hari. Soul Wolf, bawa pembunuh yang telah kita tangkap. Ayo pergi ke karaoke sekarang. Hartley, beritahu Logan bahwa kamu telah menyelesaikan misimu. Katakan padanya bahwa kamu telah membunuh pembunuh. Soul Wolf pergi menjemput si pembunuh sementara Hartley langsung menghubungi Logan. Hartley berkata kepada Logan begitu panggilan tersambung, misi selesai, Logan. Pembunuhnya sudah mati. Logan menghela napas lega di ujung telepon yang lain. Bagus sekali. Zeke Williams tidak bisa lagi memerasku sekarang karena pembunuhnya sudah mati. Saya akhirnya bisa berurusan dengan Zeke secara pribadi sekarang. Logan tersenyum tipis dan memutar nomor Harvey. Tuan Hoffman, saya akan ikut dengan Anda ke inspeksi mendadak. Serigala tunggal membawa si pembunuh. Pembunuh merah diikat dan disumpal. Dia tampak tidak bernyawa. Pupil matanya mengerut saat dia terjebak dalam keadaan gelisah ketika dia melihat Hartley mengobrol santai dengan musuh-musuhnya. Pembunuh merah mulai membuat suara teredam dengan sumbat di mulutnya. Aku tidak percaya ini. Hartley Murphy, pembunuh bayaran yang paling saya hormati, sedang mengobrol riang dengan musuh. Dia mengkhianati organisasi. Soul Wolf melepaskan gag dari mulut Red Killer. Dia langsung berteriak, Hartley Murphy, kamu pengkhianat. Beraninya kamu melawan organisasi dan bergabung dengan musuh. Kamu harus membusuk di neraka dan menderita kematian yang menyedihkan. Hartley memutar matanya ke arah pembunuh merah. Diam. Dia bukan musuh kita. Orang ini adalah Grandmaster kita. Pembunuh merah mulai tertawa histeris seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di seluruh dunia. Haha. Aku tidak percaya aku benar-benar menganggapmu sebagai idolaku, Hartley Murphy. Kamu bodoh. Kamu mengakui pria kotor ini sebagai Grandmastermu. Hartley tidak punya pilihan lain selain meraih teleponnya dan menghubungi patriark muda karena pembunuh merah tidak yakin.